Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Zikri dengan NIM 23136 dari kelas Jarkom IF3B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang TP modul 7, yaitu konfigurasi pengelamatan IPv6. Langsung saja kita masuk ke dalam modulnya. Oke, di sini ada kebutuhan perangkat. Kita buka dulu Cisco-nya, kemudian kita split layar. Oke, di sini ada kebutuhan perangkat yaitu 2 router. Kita ambil yang router 4331 karena di sini tidak ada router 4221, udah ada 2 router di sini. Terus kita kecilin yang ini aja ya. Oke, Oke, di situ ada satu switch juga. Kita kesini dikit biar agak ramean. Switchnya kita ambil yang 2960, kemudian ada satu PC, kemudian ada satu server. Kemudian kabel konsol untuk mengkonfigurasi port konsol. Kayak gini. Di sini kita sambungkan langkah satu sambungkan konfigurasi jaringan, sambungkan kabel jaringan. Langkah 1 sambungkan kabel jaringan sebagaimana dalam topologi. Di sini kita lihat topologinya. Di sini kita bisa bentar. Oke, di situ menggunakan kabel strike untuk posisi V106, kemudian menggunakan F05 ke G001, kemudian itu G00 kan kita gunakan cross 00 ke 00. Oke, kenapa cross? Karena perangkatnya sama. Kemudian ini 001 ke fase terlihat 0. Oke. Lanjut ke langkah 2, hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Oke. Untuk menghapusnya kita bisa masuk ke router. Kita beri nama dulu. Itu yang router kedua namanya ISP. Oke. Hapus konfigurasi. Oh ya. Kita masuk ke misal ke R1 nih, kemudian enable konfigurasi langsung aja ketik white erase kemudian kita reload. Sambil menunggu kita bisa lakukan ke semua routernya. Di sini juga enable write erase, kemudian reload. Untuk yang IP yang S1 sekalian kita pakai yang ini yang ada di dalam. Nah, ini dia. Ada kita enable dulu, kemudian show SDM prefer untuk menampilkan IP-nya, kemudian konfigurasi terminal SDM prefer dual IP default, kemudian kemudian reload. Kita yes. Oke, semuanya sudah kita cek coba. Oke, sudah
Cek yang ini, oke sudah. Cek yang ini, oke sudah. Kita sudah melakukan langkah 3 di situ konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Oh ya, sebelumnya di sini di tabel pengalamatan ini ada yang tidak sesuai pada IP-nya dan juga kita bisa gunakan yang bagian atasnya saja, tapi di sini sudah saya rangkum jadi kita langsung aja masuk ke bagian PC ya, desktop IP configuration yang kita ketikkan 92.68.1.10. Kemudian subnet masknya itu yang benar ini, ada default gateway-nya itu ngambil dari 92.168.1.1, ngambil dari ini R1 karena nggak ada di dalam topologinya, jadi kita mana? Oke. Kemudian untuk IPv6-nya kita cari kita gunakan di bagian ini. 4, kemudian grafiknya 64. Oke, 64 watt, 64. Oke. Kemudian DB8, aduh cek dulu DB8 acak 110. Oke. Kemudian default gateway-nya oke, benar ini. Oke, keluar. Kemudian kita masuk ke kita sekalian bagian server, kita juga berikan IP. Address-nya tuh 09 titik 165 titik 200 titik 228 228. Kemudian karena menggunakan prefix 27, jadi kita ketiknya 224. Kemudian default gateway-nya coba dikit dari ini. Kemudian kita ganti 225. Kita cek dulu. Oke, benar. Kemudian IPv6-nya 2001. Kemudian DB8. Kemudian cat 100. Prefix-nya 64. Kemudian default gateway-nya 80 225. Ini udah. Kemudian kita masuk ke ketiga, keempat. Konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch 1 menggunakan konfigurasi yang disediakan berikut. Oke. Kita switch dulu yang bagian switch, kita enter. Kita R1 dulu ya, sini R1 dulu, oke. Enable konfigurasi terminal. Terus kita copy nih. Oke, untuk
R1 udah ya, oke oke, R1 sudah, kita keluar, kita ke bagian ISP, no, enable, configuration terminal, untuk ISP kita oke, udah untuk ISP keluar, kemudian bagian switch 1 copy, switch 1 enable configuration terminal, copy, set, maksudnya paste langsung, oke, udah benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah 5, dikonfigurasikan tabel IP host pada router 1, kita masuk ke router R1, di sini kita enter, kita masukkan ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke latihan 2, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Kita gunakan PCA berarti untuk menguji jaringan dengan R1. Kemudian kita masuk, salah. Kita masuk ke command prompt. Oke, ini kita copy aja ini. Paste. Enter. Oke, kita reply. Kemudian untuk ini oke. Kemudian kita coba yang ini, ping yang ini. Copy, paste, enter. Oke, sama. Dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekamlah waktu round trip rata-rata dan IPv4 time to live, TTL atau IPv6 hop limit. Gunakan Wireshark untuk melihat IPv6. Oke, ini opsi doang, jadi kita opsi gunakan aja. Kita ping saat yang pertama ini. Oke, kita ping ini. Terus kalian jawab biasa dari pertanyaannya tuh. Untuk average-nya itu 3 ms. Bisa kita lihat di bagian sini. Kemudian TTL itu yang ini. 128. Nanti coba yang kedua. Ping. Kita coba juga yang ketiga sekalian boleh cepet. Oke, di sini untuk yang tadi tuh, yang nomor yang kedua, baris kedua, kan acat 1/10 ini itu mendapatkan TTL sama 128, kita ketik aja 128. Kemudian average-nya itu 3 ms juga, kita ketikkan 3 ms. Kemudian yang untuk yang ke R1 ini 1.1 255 untuk TTL-nya 255, kemudian average-nya 0. Di sekian masalah ya. Kemudian di sini kita lanjut menggunakan yang keempat. Oke, yang keempat ya. Keempat kita ping juga. TTL-nya sama 255, kemudian average-nya 0 ms.
Kemudian yang S1 ini yang S1 sama juga 0 ms. TTL-nya 255. Kita oke, di sini kita bisa dapatkan pada tabel ini pada average round trip-nya ada yang 3ms, ada yang 0ms untuk average-nya, dan TTL-nya ada yang 128, 255, 254, dan 126. Kita lanjut pada langkah kedua. Pas dulu ini gunakan perintah ping pada PCA. Oke, masuk ke PCA lagi ternyata. Kita ketikkan ping, kan enter. Kemudian gunakan opsi "-t", Java reachable T. Oke, maksudnya dia tuh ini. Kita copy aja langsung. Oke, kita minus enter. Untuk mengilustrasikan ketentuan kalkulus reachable yang didapat. Putuskan diskoneksi kabel antara ISP dan eksternal. Oke, kita coba matikan, cabut. Cabut. Ketika dicabut, maka akan terdapat destination host unreachable. Ketika sambungkan lagi, yang pertama kali adalah request timeout, kemudian request timeout ada jeda untuk menerima lagi. Kita Ctrl C, Ctrl C. Oke. Kemudian langkah-langkah di atas diulang untuk alamat IPv4, IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pesan error ICMP apa yang Anda terima? Yaitu berupa ini, destination host unreachable. Kemudian enablekan interface yang menggunakan kabel kita setelah. Ya, di sini kita bisa cabut aja langsung tanpa harus menggunakan dan. Kemudian langkah 3, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia pada perangkat Cisco dan perintah ping diuji R1 dan S1. Oke, dari R1 kita ping ini, ping IP ini, masuk R1, dulu, enable, kita copy, kita paste, kita enter. Oke.
berhasil tanpa adanya paket loss. Nggak ada paket loss 100%. Anda dapat melakukan ping ke eksternal VPN 4 pada jaringan eksternal menggunakan host dan harus untuk bersifat kesadaran. Kita coba ini ping eksternal pasti. Oh, not running. Kita di sini ada terdapat kesalahan. Jadi pada ping itu kita tuliskan ping eksternal v4. Oke, ini kita ganti dulu. IP address apa yang digunakan dalam untuk mengirim pesannya itu menggunakan IP ini. Nah, ada banyak opsi perlu nyalakan bukan pingin kita masuk ke R1 lagi, kita ketikkan ping protokol IP-nya kita IP6, kemudian kita copy aja nih. Paste 512 sukses. Nah, dapat menggunakan extended. Oke, kita coba lagi. Ping IP-nya nggak usah. Kita lihat IP-nya, kita copy aja. Paste 10.234 10.000. Oke. Di sini disuruh koneksikan ulang kabel net atau ini saya koneksikan ulang aja. Nah, sip. Di sini akan berubah menjadi U. Kan ada huruf U. Mana? Huruf U dalam hasil di atas mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable. U ini melambangkan unreachable. Oke. Sambungkan lagi. Kita untuk ini tuh yang terbentuk sendiri kan 10.000. Kita ping sangat berguna untuk lokalisasi jaringan, namun ping tidak dapat menunjukkan lokasi dari masalah. Oke. Latihan kita masuk ke latihan 3 menggunakan tracer dan traceroute untuk uji jaringan. Perintah untuk trace melacak route dapat ditemukan pada PC. Masuk langkah 1 aja langsung gunakan perintah tracer dari PC A ke eksternal. PC A ke eksternal. Gunakan komen from ini, copy, paste, oke. Kemudian dengan 2 jelajah opsi tambahan perintah tracer. Gunakan opsi -D. Oke. Kita terus aja ini copy.
tracer mindi kemudian kita paste enter invalid comment kita ngomong aja. Oke. Langkah 4 gunakan perintah tracer dari switch 1 ke eksternal. Oke, kita ke switch 1 sekarang. Oke, kita copy aja yang ini. Copy, paste. Oke, kemudian kita yang ini copy juga. Copy, paste. Kemudian teman Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter setelah ya, dan saya dapat menggunakannya. Cukup menekan enter. Ya, cukup menekan. Kemudian kita masuk ke latihan 4 troubleshoot terhadap topologi. Ini sudah selesai kayaknya. Sebelum kita copy and paste berikut ke dalam router ISP. Oke. Kita copy nih. Masuk ke ISP. Enable konfigurasi terminal. Kemudian kita copy XD. Dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk men-troubleshooting dan menemukan masalah pada jaringan ISP. PCA confirm. Oke, masuk ke langkah 2. Jadi jaringan 1 gunakan ping dan tracer untuk tracer. Gunakan perintah ping dan tracer. Kita gunakan PCA di sini. Dulu ini. Kemudian kita coba ping. Ini deh. Ping ke 192.168.1.2 ping. Kita coba juga ping dari 192.168.1.1 ping 92.168.8.1 ping 209.265.200.226. Yang kedua, PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping XSS dari persoalan konektivitas jaringan adalah jaringan
ping default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit tidak dapat tercapai, PCA tidak dapat tercapai, hasil tracer. Oke, untuk yang kedua, ini tracer tapi menyebutkan bahwa PCA tapi tidak eksternal gitu ya. Terus yang ketiga, gunakan perintah show untuk mengetahui show untuk mengetahui. Kita masuk ke bagian router, router ISP. Enable konfigurasi terminal. Kita masukkan show mana tadi? Show aja, coba show. Nggak masuk ternyata. Show run. Nah, di sini coba show run. Oke. Kemudian kita show IP interface brief. Oke. Up iya, up untuk gigabit ethernetnya. IP address yang salah. Betulkan persoalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping ke tracer dan tracer ke eksternal. Catatan juga harus dihentikan menggunakan perintah ping dan tracer. Oke, kita masuk ke bagian keempat ini juga ya. Kita masuk ke langsung aja konfigur terminal. Kemudian int G001, kemudian IP add 209 165 200 225 255 24. Tuh kita cek dulu 209 165 200 225 kemudian IP v6 address masukkan 1 DB8 CAD 200 225 64 IP v6 address FE 80 225 link lokal. Oke. IP v6 add FE 80 225 link
Lokal. Ini kita no sedan. Ini kita IP V6 Road 0 2001 DB 8 ACAD 2. Kemudian kita coba lakukan ping pada PCA, menggunakan PCA maksud saya. Command prompt PCA, command prompt kita ping 209 165 200 226. Kemudian juga ping tracer, melakukan tracer 09 coba aja nih. Oke. Jika Anda menemukan lagi nomor hapus. Oke, kita nggak ada yang salah. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya. Apa yang dapat mencegah respon ping atau tracer dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jawaban saya yaitu merespon ping atau tracer bisa terlambat oleh konfigurasi firewall yang memblokir paket di ICMP, pengaturan router yang menolak atau membatasi ICMP, serta filter ICMP pada saat sistem operasi yang mematikan respon untuk alasan keamanan. Kemudian nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti ping ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping maka akan menampilkan request timeout atau RTO. Apa maksudnya? Ini berarti tidak ada respon dari tujuan dalam batas waktu tertentu. Penyebabnya bisa karena address tidak aktif, firewall memblokir paket ICMP. Kemudian jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang invalid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Yang perlu dicek adalah koneksi jaringannya, kemudian konfigurasi firewall dan rute jaringan yang tersedia. Nomor 3, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti ping ini dari PC berbasis Windows, pesan apa yang akan ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Sama juga akan muncul pesan request timeout. Kemudian apa yang diindikasi oleh pesan ini? Mengindikasi bahwa perangkat tujuan tidak merespon dalam waktu yang ditentukan atau loading atau lemot gitu. Nomor 4, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu, berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Untuk jawabannya pada host Windows TTL-nya itu untuk IPv4 umumnya di set ke 128, untuk yang Cisco TTL-nya IPv4 di set ke 255. Kemudian di sini berapa nilai dari IPv6 hop limit yang ditentukan pada host Windows dan hop limit di set pada perangkat Cisco? Jawabannya pada host Windows IPv6 default di set ke 128 dan Cisco hop limitnya di set ke 255. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya praktekkan pada modul 7 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.